NFT ini tadi belum gue bahas sebenarnya, gue lupa ngebahasnya. NFT ini mengajarkan seniman juga, bukan hanya bisa untuk ngelukis sih sebenarnya, bukan hanya bisa untuk praktek doang. Jadi seniman di sini juga harus menjadi menjadi marketing dia juga. Jadi What time is it? It's Take It Out time! Experience a whole new level of performance for your professional workflows. The Z2 Tower Workstation is engineered to run multi-threaded apps seamlessly. For fast rendering, simulation, and now real-time ray tracing. Unleash the power of professional graphics and Intel Core K-series processors on intensive multi-threaded applications. This workstation is designed for zero throttling, so you can perform processor-intensive tasks without overheating or slowdowns. And when your demands change, you'll find impressive potential for expandability. Want to upgrade graphics? Increase memory or storage? Add specialized PCIe cards? Go for it. With room to expand and toolless access, you can easily add and upgrade components as your needs evolve. The Z2 Tower Workstation is an investment that will last for years, and it's built to endure. It sustained hundreds of thousands of hours of rigorous testing, and it's certified for professional applications. And with HP Wolf Security for Business, it's protected below, in, and above the operating system. Get professional power for demanding workloads with the HP Z2 Tower Workstation. Nah, kita udah melihat bagaimana video presentasi dari produk Z2. Dan kita sungguh melihat banyak sekali fitur-fitur menarik yang kita bisa dapatkan dari produk terbaru ini. Nah, sebelumnya kita juga sudah mengirimkan ini ya, seperti yang sudah Bro Frans sampaikan sebelumnya. Dan kita pengen tahu nih kira-kira dari Bro Muklai sendiri, impresinya seperti apa setelah menggunakan kedua produk kita ini. Impresi awal nih. Ya. Ya itu sih, kecepatan sih nomor satu sih. Sama gua amazed di layarnya. Itu layarnya wah gila sih. Gua berpikir layarnya bisa adjust banget. Kayak misalnya bentuk proporsi badan orang-orang kan beda-beda tuh. Jadi bentuk layarnya kayak misalnya kita enak lagi kita nyaman ke kiri, dia bisa ke kiri, ke kanan, dia bisa ke kanan, terus juga bisa di rotate juga sebenarnya menjadi potret. Jadi kalau misalnya kita ngedesain dengan paper yang potret, layarnya juga bisa adjustable jadi potret gitu. Itu sih kerennya di situ, dan kecepatannya juga prosesornya juga strong juga sih itu. Oke, mungkin sedikit informasi juga bahwa Z Display kita memang sudah dilengkapi dengan feature Dream Color. Nah, Dream Color ini apa? Itu sebenarnya brand yang memang kita sudah patenkan ya. Waktu itu kita memang kerjasama dengan DreamWorks Studio ya. Dan itu kalau misalnya teman-teman memang sering menonton animasi dari DreamWorks yang warnanya vibrant, pesta warna bisa dibilang ya, itu menggunakan teknologi Dream Color kita. Nah, makanya Z Display kita bisa menampilkan ratusan ribu bahkan billion number of colors di displaynya kita. Ya, dan tentunya tadi juga untuk Z Workstation yang sudah dikirimkan ke Bro Muklai itu tadi seperti yang disampaikan sangat kencang ya, karena memang sudah menggunakan latest Intel generasi terbaru ya untuk ini, dan itu sangat-sangat high speed sekali ya secara performa. Dia bisa mungkin rendering gambar dan lain-lain dengan sangat cepat sekali. Tentunya tadi disupport dengan layar Dream Color ya, yang tentu pasti pada saat pewarnaan saya yakin sekali untuk Bro Muklai itu sangat penting sekali ya. Warnanya harus sesuai akurasi yang sangat-sangat tepat sekali. Dan tentunya yang gua amazed sebenarnya ini sih, waktu gua buka file Photoshop dari hard disk gitu, dan gua amazed-nya kayak langsung bisa kebuka terdisplay gitu. Itu sih yang gue mes sih. Ya, dan itu pasti tentunya nggak sembarangan istilahnya desktop ataupun workstation yang bisa seperti itu ya. Jadi benar-benar istilahnya ini hands-on experience yang langsung dirasakan oleh Bro Muklai ya untuk ini gitu. Berikutnya berarti kita kira-kira akan berbicara mengenai apa lagi nih Bro Chris? Iya, mungkin kita pengen tahu kali dari Bro Muklai ya, pada saat ini lagi sedang mengerjakan project exciting apa yang bisa diceritakan ke kita nih, gitu. Ya itu tadi sih NFT NFT PFP gue, karena menurut gue
PFP ini lagi apa ya, kalau dibilang orang tuh lagi seksi lah gitu. Jadi walaupun sebenarnya seniman NFT untuk PFP atau avatar ini bekerja juga 10 kali lebih berat daripada seniman biasanya, menurut gua impact-nya juga bisa besar gitu. Contohnya juga ada karya teman gue juga yang namanya Karafuru. Itu menurut gua gila banget sih gitu. Maksud gue sekarang udah jadi top 6 NFT di seluruh dunia gitu. Dan menurut gua NFT ini tadi belum gue bahas sebenarnya, gue lupa ngebahasnya. NFT ini mengajarkan seniman juga bukan hanya bisa untuk ngelukis sih sebenarnya, bukan hanya bisa untuk praktek doang. Jadi seniman di sini juga harus menjadi menjadi marketing dia juga. Jadi seniman itu as a brand dan juga marketing dia juga gitu di NFT ini. Jadi lu nggak bisa misalnya karya lu bagus, ketika lu melukis karya lu laku terus, tapi ketika di NFT lu mulai dari nol. Lu di mana lu harus memasarkan karya lu juga as a brand juga, untuk memarketingkan diri lu sendiri gitu. Dan menurut gue ini 2 kali kerja gitu untuk para seniman-seniman yang baru hadir di NFT gitu. Yang udah besar aja itu susah untuk hadir di NFT, apalagi seniman yang baru gitu. Jadi menurut gue cukup challenging tapi juga menarik banget gitu untuk hadir di NFT ini. Dan itu tadi project NFT yang pengen gue buat. Terus yang kedua, gue lagi preparing untuk pameran tunggal gue di Filipina di bulan Juni. Itu. Oke, menarik ya. Kalau misalnya kita ngomong di dunia seni itu ada sesuatu yang mungkin sering kali terjadi ininya gitu. Nah, mungkin kita tahu bahwa kadang-kadang kalau kita merasa kayaknya karya seninya mirip ya istilahnya dengan karya seni orang tertentu gitu, terkadang seperti itu. Nah, jadi mungkin istilahnya entah itu memang ketidaksengajaan sehingga mirip ya, atau terinspirasi. Nah, menurut Bro Muklai sendiri bagaimana melihat seperti ini? Karena terkadang ada orang yang bilang bahwa kok lu plagiat ya istilahnya gitu, kayak lu nge-copy istilahnya seperti itu. Nah, kalau menurut Bro Muklai kira-kira di dunia seni ini bagaimana mengenai hal itu gitu? Menurut gue ini agak tricky sih, maksudnya gue juga agak hati-hati nih ngomongnya. Jadi ada suatu quote juga namanya "There's nothing new under the same sun". Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari yang sama. Itu menurut gue quotes yang dari dulu gue pegang gitu. Ketika gue berkarya, ketika gue segala macam. Jadi karya gue dengan gaya gue pun sebenarnya udah ada dari tahun 1975. Jadi di mana itu ada namanya budaya lowbrow art. Jadi itu adalah suatu movement dari Amerika. Jadi di mana dia memprotes sama aliran pop art gitu. Jadi aliran pop art dianggap membosankan gitu. Jadi kayak misalnya aliran pop art itu kan kayak semacam Andy Warhol, Keith Haring, terus juga Roy Lichtenstein gitu. Nah, ini aliran lowbrow ini aliran pemberontaknya gitu. Jadi yang ada di aliran lowbrow ini justru malah menurut gue yang menarik gitu, karena mereka bisa mengeksplor karyanya dengan medium yang macam-macam, kayak misalnya modifikasi motor, terus juga ke urban toys, terus juga ke beberapa art print, terus juga main ke kaos juga, ke streetwear gitu. Ya di lowbrow ini. Nah, di lowbrow ini semua maksudnya banyak banget seniman yang sebenarnya gaya gambarnya tuh hampir sama gitu. Hampir sama banget gitu. Dan menurut gue plagiasi ini sekarang udah nggak bisa dibendung lagi, karena kita udah 100%, mungkin udah 100% ada, nggak 100% juga, 80% kita berkarya tuh udah di digital kali ya gitu. Jadi itu sebenarnya gue selama ini berkarya lewat Instagram gitu, ketika ada yang ngambil karya gue untuk dijadikan art print gitu banyak banget. Jadi kalau misalnya lu klik nama gua di Tokopedia itu banyak banget produk-produk yang sebenarnya ngeprint karya gua secara tidak izin. Nah, kayak gitu. Nah, gue juga bingung di sini juga. Gua mau hak patenin karya itu nggak bisa sebenarnya, karena yang bisa dipatenkan itu cuman brand. Jadi kalau karya itu ya misalnya karya gua yang ada di belakang ini nih, ya cuman gambar ini doang yang gua patenin, yang ini sama ini gak bisa gue patenin. Ya kalau gue mau semuanya gue patenin, yuk mahal banget biayanya gitu menurut gue.
Nah, di sini sih butuh kesadaran juga dan etika sebenarnya di dunia seni rupa gitu. Jadi banyak juga apalagi di dunia NFT ya, ada yang namanya copy minter. Di mana karya kita di Instagram main comot terus di-upload di OpenSea gitu. Banyak banget kayak gitu. Bahkan karya gue pun ada gitu. Ya tapi gue mau gimana juga nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu karena ya sekarang tinggal kesadaran mereka aja gitu. Yang mereka lakukan tuh sebenarnya dosa gitu. Iya sungguh satu mungkin isu yang sangat pelik ya dari dulu ya. Kayaknya memang menjadi berita lama juga sebenarnya banyak sekali hal-hal seperti ini dihadapi oleh artis-artis begitu. Dan mungkin ketika kehadiran NFT pun itu sedikit banyak membantu sih untuk memberikan misalnya hak milik lah terhadap karya digital. Tapi tetap aja tadi ada satu contoh yang Bro Muklai juga ceritain ke kita, bahkan orang bisa ngambil karya orang dari Instagram diupload sebagai miliknya dia pertama kali di OpenSea. Iya, bahkan ada ini Mas, ada yang harganya yang kopi ini lebih mahal daripada harga karya aslinya. Oh, oke, that's interesting. Iya. Iya Gue benar. juga sampai sekarang nggak apa namanya. Kalau gue pikir-pikir, gue kadang juga suka ngasih saran juga bagi temen-temen yang kayak gitu. Ya udah, mau gimana, itu emang resiko lu berkarya di digital sebenarnya. Kalau menurut gue sih gitu, karena gue sekarang percaya kayak rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau gue di situ, kalau misalnya emang bilang contoh ada yang seniman baru yang gayanya sama kayak gue nggak bisa marahin karena gue pun juga terinspirasi dari seniman lain yang terdahulu gitu. Contoh kayak musik aja deh sebenarnya. Musik lebih parah lagi, maksudnya nada tuh bisa kayak 80% bisa sama musisi zaman dulu kayak misalnya gitu. Ya sekarang kan kayak misalnya musik-musik zaman sekarang balik lagi ke zaman yang 70-an misalnya gitu. Diambil lagi formula-formula tahun 70-an dibawa lagi ke yang rock yang sekarang gitu. Jadi balik lagi semuanya dari fashion, dari style, otomotif semuanya hampir sama. Jadi kayak trennya puter aja di situ lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya bilang disalahin sih gak pernah ada yang salah, gak pernah ada yang benar gitu. Jadi gue pun waktu itu pernah juga webinar sama beberapa ahli hukum. Itu ketika gue tanya seberapa persen sih kita dianggap plagiat, seberapa persen kita nggak dianggap plagiat, mereka nggak bisa jawab gitu. Karena benar-benar nggak ada batasan garis lurusnya ya istilahnya. Ada standar juga. Ya, karena itu juga seperti yang tadi Bro Muklai bilang itu adalah kadang-kadang memang mengikuti itu bahkan yang sebelum-sebelumnya ya istilahnya ilustrator atau sebelumnya ya. Dan itu kan itu seperti aliran cara menggambarnya, pewarnaannya, patternnya dan lain-lain seperti itu yang memang mungkin itu akan terus berkembang dan dinamis gitu. Jadi agak susah untuk digariskan istilahnya yang ini mencontek, yang ini tidak mencontek ya seperti itu ya. Ya apalagi seni kan bukan sesuatu yang exact ya, sesuatu yang abstrak begitu. Bener. Jadi susah sekali ya untuk bisa menentukan satu standar tertentu juga begitu. Benar. Ya bahkan ada yang namanya budaya bootleg kan sekarang. Budaya bootleg. Jadi bootleg itu sebenarnya jadi kayak statement catchy sama namanya mengambil saripati gambar dari orang terus kita twist kayak gitu. Misalnya banyak banget seniman yang di Amerika gitu ya. Di Amerika itu ngambil icon-icon yang ada yang misalnya kayak Walt Disney. Jadi ngambil Mickey Mouse, ngambil Donald Duck segala macam gitu. Dijadikan karya baru misalnya contoh Mickey Mouse yang asli misalnya matanya 2. Nah ketika kita ambil, terus kita gambar lagi di gambar kita matanya 3. Itu disebut plagiat bukan? Sekarang gue tanya. Udah makhluk yang berbeda sih ya. Menurut gue udah jadi beda ya. Udah jadi bentuk yang berbeda sama sekali gitu. Jadi ya emang itu Mickey Mouse tapi ketika gue gambarin, gue twist nih matanya gue jadi 3 gitu. Ya udah karya yang beda banget gitu. Dan juga sebenarnya kalaupun orangnya itu pinter, jadi maksudnya bukannya pinter ya kayak punya strategi kayak Walt Disney kan dia kan ya udah nggak apa-apa juga itu menjadi sarana untuk gua marketing diri gua sendiri ya nggak sih? Iya. Walt Disney juga mikir dong kayak misalnya gua pun nggak selamanya ini anak kecil yang baru lahir masih nonton gua.
si Walt Disney ini. Iya. Jadi sarana marketingnya adalah dengan approach ke seniman-seniman baru gitu sih. I see. Menarik sih. Oh ya, satu lagi sebenarnya yang gue cukup penasaran. Gue pengen tahu menurut Bro Muklai sendiri dalam karya-karyanya yang selama ini sudah dibuat, kira-kira mendapatkan aspirasi dari mana? Apakah ada aspirasi lokal atau aspirasi kebudayaan Indonesia misalnya, atau dari mana nih? Oh, ya kalau inspirasi gue sebenarnya kalau dalam karya gue berkarya secara pribadi gitu ya, gue pasti mengutamakan kejujuran sih. Kayak misalnya gue lagi ngerasain apa nih sekarang, kayak misalnya gue sekarang lagi ngerasa suntuk banget, kayak pekerjaan gue yang dilakukan berulang-ulang gitu, sampai gue di titik gue berat banget untuk menggambar gitu. Kayak misalnya dulu kan menggambar itu jadikan hobi. Sekarang ada kayak misalnya perasaan gue ngegambar tuh karena terpaksa gitu untuk keberlangsungan hidup gue gitu. Nah makanya dengan cara itu gue membuat NFT sebenarnya gitu. Karena NFT kan jadi sarana investasi bagi seniman gitu. Karena di satu sisi lo yang ikut NFT itu bisa berinvestasi dengan cara dua cara gitu, dimana si nilai mata uangnya itu bisa naik, harga karya pun juga bisa naik kayak gitu. Jadi gua twist dengan cara gua ikut meramaikan si NFT ini gitu. Tapi kalau misalnya inspirasi sebenarnya itu tadi, gue dari keresahan gue sendiri hidup setiap hari gue gambar. Terus juga kayak misalnya gue lagi stuck banget nih sama karya gue gitu. Nah sekarang gue lebih kayak waktu gue tertekan, gue malah jadi bikin karyanya jadi lebih lost aja gitu, jadi lebih let it flow aja gitu. Dulu waktu gue belum punya keresahan kayak wah susah banget bikin karya gitu, gue harus mikirin mikirin tema yang dalam apa segala macam. Wah sekarang sih kayak berkarya aja gitu. Ya Kalau menarik ya, sekarang gitu. soal keresahan, bahkan kita mau tarik ke bidang teknologi atau startup, biasa startup yang berhasil adalah mereka memulai dari keresahan mereka sendiri. Ya. Begitu. Jadi sama seperti ketika membuat karya seni ya, begitu, memulai dari keresahan kita sendiri. Benar. Dan kita mendapatkan banyak sekali insight ya dari Bro Muklai mengenai berbagai macam pendapat dari dia, mengenai tadi plagiat, mengenai aliran seninya, dan juga berbagai macam insightful informasi yang lain-lainnya ya tadi ya, mengenai karya seni di Indonesia pun juga seperti apa. Nah, sekarang kalau misalnya di episode yang sebelum-sebelumnya kan biasanya kita memberikan beberapa hadiah ya Bro. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan memberikan apa nih? Ya, jadi seperti yang sudah si Bro Franz sebutkan, kita akan membagikan hadiah untuk penonton-penonton kita yang cukup aktif nih, terutama di kolom komentar video ini. Gitu. Nah, kita akan memberikan satu pertanyaan setiap episode, dan buat kalian yang menjawab dengan jawaban paling kreatif, kita akan memberikan satu unit headphone HyperX. Gitu. Waduh, bagus banget tuh. Alright. Mungkin coba Menarik ya. diberikan pertanyaannya apa? Oke. Buat gua aja mas, buat gua mas. Udah ngantri satu nih. Nanti satu dijawab ya mas begitu. Nah jadi pertanyaan untuk episode kali ini adalah kenapa karya seni dari seniman lokal perlu disebarkan dan disupport seluas-luasnya oleh kita, dan kalau bisa sampai ke luar negeri gitu. Saya ulangi sekali lagi, kenapa karya seniman lokal perlu kita support dan kita sebar luaskan ke negara-negara lain. Oke, mungkin kita mulai dari Bro Muklai dulu kali ya, untuk bisa memberi contoh kepada penonton kita, kenapa sih kita harus mensupport seniman lokal? Mensupport seniman lokal ya, karena menurut gua talent lokal sama talent luar sebenarnya sama aja sih. Menurut gua sama-sama apa ya, sama-sama manusia gitu. Jadi kalau dipikir dari yang berbeda sebenarnya lokal dan luar negeri itu pendidikannya sih gitu menurut gue ya. Kalau seni rupa di sana mungkin pendidikannya lebih expert lagi. Jadi ada beberapa departemen yang sebenarnya nggak ada di Indonesia gitu. Kayak misalnya di luar tuh kayak gue pernah nemuin departemen display karya. Jadi kita kuliah untuk mendisplay karya di museum. Itu ada tuh. Oke. Di luar. Nah di sini nggak ada, di sini tuh nggak ada. Terus ada temen gue pernah kuliah menjadi kolektor. Kolektor, Bayangin, iya bayangin kolektor ada kuliahnya coba. Gue juga nggak habis pikir gue kayak gitu. Nah itu satu. Sebenarnya ya itu sih, karena sekarang
dunia lokal tuh emang lagi gencar banget ya, dari produk, dari brand juga, terus juga dari dari artisnya, terus juga dari mungkin dibilang media-media yang ada di sini ngeblow up-nya sangat kenceng banget gitu. Dan menurut gue beruntung sih gue tinggal di Indonesia sekarang ya gitu, beruntung banget gitu. Apalagi gue tinggal di Jakarta. Dulu zaman gue baru merintis gitu, gue agak insecure gue tinggal di Jakarta, karena bagi gue di Jakarta jarang banget ada produsen di sini. Jadi produsen antar seniman, jadi kayak seniman gitu jarang banget ada di sini, dimana semua market seni rupa itu dikuasai sama Jogja dan Bandung. Dan gue dulu pengen banget kayak misalnya pindah antara dua kota itu, ternyata zaman sekarang udah berbeda, media semuanya, produsen semuanya, bahkan vendor juga pun. Kayak misalnya dulu gue buat produk itu gue harus nyablon di Bandung. Nah sekarang tukang sablon di Jakarta tuh nggak kalah jago sama tukang sablon di Bandung gitu, produsen di Bandung gitu. Menurut gue ya sekarang udah jadi kayak si produsen yang seniman-seniman ataupun vendor-vendor yang ada di lokal nih udah keren banget, dan lu harus support banget sebenarnya gitu. Ya. Menurut lu sendiri gimana Bro Franz? Ya, kalau menurut gua sebenarnya gua setuju dengan yang tadi Bro Muklai bilang sih. Karya lokal ataupun seniman-seniman kita yang lokal di sini itu nggak kalah canggih sebenarnya daripada seniman-seniman yang ada di luar negeri ya sebenarnya. Yang gue melihat di sini kenapa kita harus support ya istilahnya supaya bisa lebih disebarluaskan keluar adalah karena sebenarnya Indonesia itu punya banyak sekali tradisi yang sangat kaya sekali ya, yang banyak orang sebenarnya belum kenal dan belum tahu istilahnya. Benar. Indonesia itu mungkin boleh dibilang seniman-seniman lokalnya ataupun karya seni lokalnya itu kurang dimarketingkan istilahnya ya, dipasarkan. Jadi kurang istilahnya orang tahu wow Indonesia punya ini, Indonesia punya itu ya istilahnya seniman-seniman lokal. Jadi hal-hal itu yang menurut gua kayaknya kita perlu support sebenarnya untuk mereka, karena begitu itu diperkenalkan di dunia kancah internasional, gue yakin sekali banyak sekali pasti orang yang suka gitu, yang melihat wow it is very beautiful ya untuk ini. Exactly. Jadi menurut gue itu kenapa alasan kita terus harus support ya untuk ini gitu. Ya, mungkin dari gue sendiri sudut pandang gue akan lebih ke arah apresiasinya, kemampuan kita sebagai orang lokal untuk mengapresiasi suatu seni. Karena menurut gue sendiri kita sebagai orang Indonesia kurang bisa mengapresiasi suatu seni, apalagi kalau itu datang dari lokal, quote on quote, atau dari Indonesia begitu. Karena dari pengalaman gue misalnya tinggal di luar negeri pun beberapa tahun yang lalu, gue bisa melihat sih perbandingan antara orang luar sama orang kita dalam mengapresiasi suatu karya seni sih begitu. Jangankan kita berbicara soal karya seni ya, ataupun kita ngomongin soal musik yang sangat kompleks. Bahkan misalnya hal kecil nih, karena gue suka permainan kartu ya, jadi gue bisa melakukan beberapa trik magic misalnya seperti itu. Dan ketika gue show ke orang luar, mereka melihat itu sebagai karya seni dan mereka appreciate begitu ketika gue show itu. Tapi ketika gue show ke orang-orang Indonesia, ke teman-teman gue, mereka reaksinya adalah, aduh gue dibohongin nih begitu. Mereka nggak melihat itu sebagai karya seni. Jadi dari situ pun gue akhirnya melihat ini merambat kemana-mana begitu, termasuk pada saat kita berbicara soal karya seniman lokal begitu. Jadi gue sih berharap bahwa teman-teman bisa melihat bahwa suatu karya seni itu sangat kompleks dan itu tidak petikan jari terus langsung jadi, itu suatu proses. Dan mari kita sama-sama boleh terus belajar untuk menghargai karya seni itu sendiri sih bro. Ya, setuju sekali sih bro Chris. Dan kita mungkin sudah sampai di penghujung akhir dari episode kita yang keempat ini ya. Dan merupakan episode kedua dari series kedua ya di podcast kita ini. Nah, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel HP Podcast Take It Out ID ya. Dan juga jangan lupa memberikan komentar kalian yang menarik, yaitu tadi kenapa karya seni lokal itu perlu disebarluaskan melalui digital platform yang ada ya, dan kenapa kita harus mensupport mereka. Berikan jawaban-jawaban kalian yang menarik, dan tentunya kalian bisa menjadi salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari kami. Iya, sekali lagi terima kasih untuk Bro Muklai boleh menyempatkan waktunya yang sangat-sangat berharga. Boleh sharing kepada kita begitu banyak insight menarik ya melalui pengalamannya, kemudian terutama dari industri kreatif seperti ini begitu. Ya. Jadi untuk penonton kita dan dimanapun kalian berada, kita akan terus pantau channel kami dan kita akan membahas yang berikutnya, yaitu mengenai premium collaboration, dan tentu saja kita akan mengundang sebuah orang tamu ya yang sangat spesial ya Bro Chris ya. Oke, jadi stay safe dan stay healthy semuanya. Saya Franz dan saya Chris.
Sampai jumpa di episode Take It Out berikutnya. Dan more or less pekerjaan venture capital apa? Hustling tadi, cari deals dan cari uang juga. We fundraise loh. Oke. Gue fundraise, gue masih melakukan fundraising sampai hari ini at this point masih. Ya, ya. Wow.